Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian rujuk. Pengertian rujuk menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu roja'a yarji'u ruju'an, yang berarti kembali atau mengembalikan. Sedangkan menurut istilah, rujuk berarti mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Adapun pengertian rujuk menurut para ulama 4 mazhab, yaitu yang pertama, pengertian rujuk menurut mazhab Hanafiyah. Rujuk adalah tetapnya hak milik suami dengan tanpa adanya penggantian dalam masa iddah. Akan tetapi, tetapnya hak milik tersebut akan hilang bila masa iddah. Kemudian yang kedua, menurut ulama mazhab Malikiyah, rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak bain, maka harus dengan akad baru. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai rujuk. Kemudian yang ketiga, menurut ulama mazhab Syafi'iyah, rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak atau talak 1 atau 2 dalam masa iddah. Menurut golongan ini, bahwa istri diharamkan berhubungan dengan suaminya sebagaimana berhubungan dengan orang lain, meskipun suami berhak merujuknya dengan tanpa kerelaan. Oleh karena itu, rujuk menurut golongan Syafi'iyah adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna. Kemudian yang terakhir adalah menurut mazhab Hanabilah. Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak selain talak bain kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau perbuatan, dengan niat ataupun tidak dengan niat. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rif'a Muhalifah, NIM S 2019-1078. Di sini saya akan menjelaskan dasar hukum rujuk. Islam memberi keringanan bagi seorang suami dan istri yang telah menjalankan perceraian untuk rujuk kembali dengan diaturnya masa iddah yang bisa dilalui oleh sang istri agar kemudian bisa dilangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Masa iddah sendiri dalam Al-Quran dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Dalam hukum positif di Indonesia sendiri, masa iddah atau masa tunggu seorang istri diatur dalam pasal 150 sampai dengan 155 kompilasi hukum Islam. Kemudian, bolehnya rujuk pada masa iddah diatur dalam pasal 163 kompilasi hukum Islam sebagai berikut, yang mana dalam pasal ini ada 2 ayat. Yang pertama, seorang suami dapat merujuk istrinya dalam keadaan masa iddah. Yang kedua, rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah terjatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan qabla ad-dukhul. Putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu. Kemudian, seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari suami di hadapan pengawal pencatat. Rujuk yang dilakukan atas suami tanpa persetujuan bekas istri akan dinyatakan tidak sah sesuai dengan putusan pengadilan. Kemudian ada rukun rujuk. Rukun rujuk sendiri ada 4,
Yang pertama, istri sudah dicampuri oleh suami sebelum ditalak. Yang kedua, suami melakukan rujuk atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan atau unsur paksaan. Yang ketiga, rujuk dilakukan dengan sigot, bukan perbuatan, meskipun sebagian ulama memperbolehkan. Yang keempat, ada saksi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah, NIM S 2019-1060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara rujuk. Tata cara rujuk di sini yang saya maksud yakni tata cara rujuk yang diatur dalam hukum perdata. Yang pertama, hendaklah suami istri yang ingin rujuk menemui PPN, pegawai pencatat nikah, yang mana PPN tersebut berada di KUA terdekat tempat tinggal istri. Nah, di situ nanti si suami akan diarahkan untuk pertama yakni berikrar di depan PPN, istri dan juga tak lupa 2 orang saksi. Selanjutnya PPN tersebut akan mencatat ke dalam buku pendaftaran rujuk, di mana dalam buku tersebut tertera bahwasanya keduanya ingin rujuk kembali setelah adanya perceraian. Dan tak lupa di sana harus ada tanda tangan kedua belah pihak yang ingin rujuk. Dan selanjutnya PPN tersebut membuat buku kutipan rujuk tersebut menjadi rangkap 2 dengan nomor yang sama. Yang pertama untuk pegangan si PPN sendiri, dan yang kedua diberikan kepada suami istri yang ingin rujuk. Dan yang selanjutnya yakni buku catatan atau buku pendaftaran rujuk ataupun buku keterangan rujuk yang ada pada PPN hendaklah dikirim kepada pengadilan agama, di mana pengadilan agama tadi yang telah mengeluarkan akte talak kepada suami istri tadi. Dan langkah yang selanjutnya, hendaklah suami istri yang ingin rujuk pergi menghadap pengadilan agama, di mana pengadilan agama tadi yang telah mengeluarkan akte talak dan menahan akte nikahnya. Dan yang selanjutnya, jika berkas-berkas sudah lengkap ataupun dianggap sah oleh hakim, maka akte nikah yang sebelumnya ditahan di pengadilan agama akan diberikan kembali kepada suami istri yang ingin rujuk. Dan tak lupa juga surat keterangan rujuk yang dibawa oleh suami istri menghadap pengadilan agama akan ditahan ataupun diambil sebagai pegangan ataupun sebagai bukti bahwasanya suami istri yang sebelumnya telah melakukan perceraian sekarang telah rujuk kembali. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai tata cara rujuk menurut 4 mazhab. Di sini 4 mazhab berbeda pendapat mengenai tata cara rujuk sendiri. Yang pertama yaitu Imam Hambali. Imam Hambali berpendapat bahwasanya rujuk akan terjadi apabila terjadi percampuran yang dimaksud di sini yakni hubungan suami istri. Apabila mantan suami istri yang awalnya cerai melakukan percampuran, maka di situ terjadilah rujuk secara otomatis. Itu menurut Imam Hambali. Selanjutnya menurut Imam Hanafi. Imam Hanafi di sini menambahkan bahwasanya rujuk tidak hanya dapat dikatakan sah apabila terjadi percampuran, namun rujuk juga dapat dikatakan sah apabila adanya ciuman, pelukan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya menurut Imam Maliki. Imam Maliki di sini berpendapat bahwasanya rujuk hanya akan terjadi apabila adanya niat. Jadi meskipun ada perbuatan ataupun ucapan, jika tidak disertai niat, di sini rujuk tidak sah. Dan yang terakhir menurut Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya rujuk yang sah dilakukan yakni dengan cara yang pertama dengan niat, terus disertai dengan perbuatan dan juga tak lupa dengan ucapan yang tegas. Ucapan bahwasanya contoh, saya ingin rujuk denganmu, itu salah satu contoh rujuk yang secara terang-terangan. Adapun rujuk secara sindiran yakni dengan mengatakan kamu seperti dulu atau kamu sama seperti dulu, seperti itu sudah merupakan rujuk menurut Imam Syafi'i. Dan yang kita tahu bahwasanya di Indonesia sendiri mayoritas masyarakat mengikuti Imam Syafi'i.
Baik, itu saja penjelasan dari saya mengenai tata cara rujuk. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu macam-macam rujuk. Yang pertama ada hukum rujuk pada talak raj'i. Hukum kaum muslimin telah bersependapat bahwa suami mempunyai hak rujuk istri pada talak raj'i selama masih berada dalam masa iddah tanpa mempertimbangkan persetujuan istri. Fuqaha telah berpendapat bahwa syariat talak raj'i ini harus terjadi setelah dukhul atau pergaulan, dan rujuk dapat terjadi dengan kata-kata dan saksi. Adapun batas-batas tubuh bekas istri yang boleh dilihat oleh suami. Maliki berpendapat bahwa suami tidak boleh bersepi-sepi dengan istri tersebut. Tidak boleh masuk ke kamarnya kecuali atas persetujuan istri, dan tidak boleh melihat rambutnya. Abu Hanifah berpendapat bahwasanya tidak berdosa istri tersebut berhias diri untuk suaminya, memakai wangi-wangian serta menampakkan jari jemari, dan pendapat ini dikemukakan pula oleh Sauri, Abu Yusuf, dan Auza'i. Yang kedua, hukum rujuk pada talak bain. Talak bain bisa terjadi karena bilangan talak yang kurang dari 3. Ini terjadi pada yang belum digauli tanpa diperselisihkan. Talak bain bisa terjadi pada istri yang menerima khuluk dengan silang pendapat. Hukum rujuk sesudah talak tersebut sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Adapun yang dimaksud pernikahan dalam masalah ini adalah termasuk persetubuhannya. Dari berbagai hukum rujuk yang telah dikemukakan di atas, yang paling utama ada macam yang tergantung kepada kondisi, antara lain wajib, haram, makruh, jaiz, dan sunnah. Yang pertama, suami wajib merujuk istrinya apabila saat ditalak dia belum menyempurnakan pembagian waktunya. Yang kedua, suami haram merujuk istrinya apabila dengan rujuk itu justru menyakiti hati istrinya. Yang ketiga, suami makruh merujuk istrinya apabila rujuk justru lebih buruk dari cerai. Yang keempat, suami jaiz atau mubah merujuk istrinya. Suami sunnah merujuk istrinya apabila rujuk itu ternyata lebih menguntungkan bagi semua pihak. Demikian. Assalamualaikum.